Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Materi yang akan dibahas adalah persamaan kuadrat. Kita mulai dari ringkasan materinya dulu. Bentuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan abc anggota real dan a tidak boleh 0. Di sini kita lihat bahwa A ini adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Kenapa A tidak boleh 0? Sebab kalau A sama dengan 0, maka 0 kali X kuadrat hasilnya 0. Berarti nanti persamaan ini menjadi persamaan linier. Bentuk persamaan kuadrat di atas memiliki penyelesaian. Apa penyelesaian? Istilah lain adalah akar, yaitu nilai pengganti X. Maksudnya adalah nilai pengganti X yang benar. Ada 3 cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 1. Dengan memfaktorkan, kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga dengan rumus atau yang dikenal dengan rumus ABC. Nah, ini diperjelas ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat tambah 2X negatif 8 sama dengan 0. Nah, kita atau kalian harus bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan 3 cara. Penyelesaiannya kita lihat. Yang pertama dengan faktorisasi. Kita tulis dulu soalnya seperti ini. Nah, kemudian yang disebut memfaktorkan itu kurung kali kurung ya. Maka yang di dalam kurung itu ini. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Jadi ujung kiri kali ujung kiri hasilnya yang di kiri ini. Sekarang yang ujung kanan ini. Positif 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, jumlah dari positif 4 tambah negatif 2 adalah positif 2. Nah, ini koefisiennya yang dilihat ya. Karena kurung ini kali kurung ini harus 0, maka dalam kurung ini harus 0, salah satunya. Berarti X tambah 4 sama dengan 0. Yang 4-nya pindah ke kanan, asalnya positif jadi negatif. Jadi X-nya adalah negatif 4. Kemudian yang ini, X dikurangi 2 juga harus 0. Yang negatif 2 pindah ke kanan, jadi X sama dengan adalah 2. Nah, inilah yang disebut akar-akar persamaan kuadrat, yaitu negatif 4 dan 2, atau disebut juga penyelesaian. Kenapa? Kita coba kita ganti ini. X yang ada di sini dengan negatif 4, coba kita ganti. Negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16. 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Jadi 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat adalah 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Dikurangi 8, hasilnya 0 juga. Berarti X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2 adalah penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Ini kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah tinggal pakai tanda kurung kurawal, tanda lambang himpunan, negatif 4,2. Boleh terbalik, yaitu 2, negatif 4 karena himpunan. Jadi himpunan itu tidak mengenal urutan ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna? Ya ini seperti ini contohnya ya. Ini tulis lagi soalnya seperti yang tadi. Nah, yang negatif 8 pindahkan ke kanan jadi positif. Jadi 8 tambah 0 itu 8, langsungnya 8. Kemudian dari mana ini 1 kuadrat? Ini dari ini. 2 dibagi 2 kuadrat. Itu rumus ya, atau ketentuannya begitu supaya menghasilkan kuadrat sempurna. Jadi ini 2 dibagi 2 kuadrat yang ini. Kedua ruas ditambah dengan 2 per 2 kuadrat. Jadi 1 ya. Jadi ini 1 kuadrat, yang kiri juga, yang kiri ditambah 1 kuadrat, yang kanan juga tambah 1 kuadrat. Kemudian
Yang ini X kuadrat tambah 2X tambah 1 kuadrat itu ditulis atau sederhanakan menjadi X tambah 1 kuadrat sama dengan 9 dari mana? Ini 1 kuadrat 1 tambah 8 adalah 9. Kemudian yang pangkat ini kita pindahkan ke kanan. Kalau pangkat pindah ke kanan jadi akar pangkat 2 ini ya. Jadi akar pangkat 2 dari 9, tapi harus ada positif negatifnya. Atau ruas kiri dan ruas kanan diakarkan ya. Nah, berarti X tambah 1 sama dengan 3, positif atau negatif 3. Ini yang positif. Jadi X tambah 1 sama dengan 3. Berarti X-nya adalah 2. Jadi satunya pindah ke kanan jadi negatif 3 kurangi 1 adalah 2. Yang satu lagi X tambah 1 sama dengan negatif 3. Yang satu pindah ke kanan jadi negatif 1. Jadi negatif 3 negatif 1 adalah negatif 4. Jadi sama ya dengan yang tadi dengan menggunakan faktorisasi. Ini penyelesaiannya sampai sini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 4. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 2, negatif 4 dalam kurung kurawal atau dalam kurung kurawal negatif 4,2. Sekarang yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau disebut juga rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak boleh 0. Ini rumusnya ABC itu X1, X2 sama dengan negatif B positif plus minus positif negatif akar dari kuadrat B kuadrat akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, yang di dalam ini B kuadrat nih negatif 4AC disebut diskriminan atau lambangnya D besar kapital. Nah, kita lihat contoh soal yang tadi. Contoh soalnya ini yang tadi ya. Tentukan akar dari X kuadrat tambah 2X negatif 8 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus ABC. Kita tentukan dulu A-nya yaitu di sini 1 ya. A-nya 1 yaitu koefisien dari X kuadrat. Ini enggak ditulis berarti 1. Sedangkan B-nya adalah 2, ini koefisien dari X, dan C-nya adalah negatif 8. Tinggal yang bilangan-bilangan ini disubstitusi ke rumus yang tadi, yang ini. B-nya diganti dengan 2, berarti ini negatif 2. Ini sama B-nya juga B kuadrat. Negatif 4 kali A kali C, A-nya 1. C-nya adalah negatif 8. Kemudian kita lanjutkan, ini 4 dari mana? Itu dari 2 kuadrat. 32 dari mana? Negatif 4 kali 1 kali negatif 8. Hasilnya positif 32. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Yang lainnya tulis lagi. 4 tambah 32 adalah 36. Di dalam akar ya. Akar dari 36 adalah 6. Ini ada positif negatif. Kenapa ada positif negatif? Nah, karena ada X1 ada X2. X1-nya yang positif, X2-nya adalah yang negatif. Boleh terbalik. Jadi negatif 2 tambah 6 bagi 2. Hasilnya adalah 4 bagi 2 adalah 2. Yang X2-nya ini enggak tertulis ya. Negatif 2, negatif 6. Dibagi 2, negatif 2, negatif 6 adalah negatif 8. Dibagi 2, negatif 4. Jadi ini sama ya penyelesaiannya dengan yang tadi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 4 atau negatif 4,2 di dalam kurung kurawal. Kemudian materi yang terakhir ini tambahan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi rumusnya ini persamaan kuadratnya, rumusnya ini jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B dibagi A. Dan X1 kali X2 atau hasil kali akar-akarnya adalah C dibagi A. Ini contoh soalnya.
contoh soalnya yang masih yang tadi ya. Jumlah akar-akar dari X kuadrat tambah 2X negatif 8 sama dengan 0 adalah. Jadi kalau kalian ditanyakan hanya jumlah akar-akar supaya cepat dan singkat, maka gunakan rumus yang ini. Jadi untuk menentukannya kita tentukan dulu, untuk menyelesaikannya kita tentukan dulu A-nya ya. A-nya 1 ini koefisien dari X kuadrat, B-nya 2 yang ini, C-nya negatif 8. Berarti yang nomor 1 jumlah akar-akarnya adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif 2 per 1. Jadi B-nya 2, A-nya 1. 2 dibagi 1, 2. Nah, ini ada negatif, jadi negatif 2. Kemudian yang nomor 2, hasil kali akar-akarnya adalah C dibagi A. C-nya adalah negatif 8, A-nya 1. Negatif 8 bagi 1 adalah negatif 8. Nah, itulah materi untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Mungkin kalian ada yang masih kesulitan, itu wajar karena ini adalah materi baru. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Sekian aja. Sampai ketemu di video berikutnya.